Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Amma ba'd. Kembali lagi dengan saya Lebene Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial niat tentang mewudukan jenazah atau mayit, baik laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa, maupun mewudukan laki-laki yang belum baligh atau umur di bawah 15 tahun dan perempuan yang belum baligh atau usia di bawah 15 tahun. Pada kesempatan 5 hari yang lalu saya sudah memberikan tutor atau paparan tentang niat memandikan jenazah atau memandikan mayit pada video yang lalu, 5 hari yang lalu. Pada kesempatan kali ini adalah niat mewudukan jenazah atau mayit, yang mana bila mana jenazah atau mayit sudah dimandikan, maka kita selaku yang memandikan akan melakukan proses daripada mewudukan si mayit atau jenazah. Karena memang setelah dimandikan, ya kita logikanya si mayit akan disolati, ya kita harus mewudukan. Meskipun memang seandainya dimandikan saja, ya sudah diniati ya dimandikan dan tidak diwudukan pun tidak masalah, akan tetapi sangat afdol, lebih utama si mayit harus diwudukan dulu sebelum disolati. Dan adapun niat mewudukan jenazah ya mayit laki-laki dewasa atau jenazah dewasa, niat untuk mewudukan mayitnya adalah sebagai berikut. Jadi niat mewudukan jenazah laki-laki yang usianya di atas 15 tahun atau mayit dewasa. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an udawwi'a hadzal mayiti lirafa'il hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Ya. Saya ulang sekali lagi, niat mewudukan jenazah laki-laki yang sudah dewasa atau usia di atas 15 tahun. Niatnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an udawwi'a hadzal mayyiti lirafa'il hadatsil asghari fardhul lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama untuk laki-laki dewasa yang usianya di atas 15 tahun atau sudah baligh. Selanjutnya yang kedua adalah niat mewudukan jenazah perempuan dewasa yang usianya 15 tahun ke atas atau sudah baligh. Niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an udawwi'a hadhil mayyitati lirafa'il hadatsil
ashghari fardhul lillahi ta'ala. Sekali lagi, niat mewudukan jenazah perempuan yang sudah balik usia di atas 15 tahun, ya, niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an udzawi'a hadhil mayyitati lirfa'il hadatsil ashghari fardhul lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat mewudukan jenazah laki-laki yang belum balik usia di bawah 15 tahun, ya, adalah niatnya sebagai berikut. Nawaitu an udzawi'a hadzal mayyiti sobiyyi lirfa'il hadatsil ashghari fardhul lillahi ta'ala. Saya ulang, niat mewudukan jenazah laki-laki yang usianya belum balik atau 15 tahun ke bawah adalah sebagai berikut. Nawaitu an udzawi'a hadzal mayyiti sobiyyi lirfa'il hadatsil ashghari fardhul lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat mewudukan jenazah perempuan yang belum balik yang usianya di bawah 15 tahun, niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu an udzawi'a hadhil mayyitati sobiyati lirfa'il hadatsil ashghari fardhul lillahi ta'ala. Sekali lagi, nawaitu an udzawi'a hadhil mayyitati sobiyati lirfa'il hadatsil ashghari fardhul lillahi ta'ala. Jadi seperti itu niat daripada mewudukan jenazah. Dari yang pertama, jenazah laki-laki yang usianya sudah balik atau 15 tahun ke atas. Dan yang kedua, niat mewudukan jenazah perempuan yang sudah balik usia di atas 15 tahun ke atas. Dan niat mewudukan jenazah laki-laki yang belum balik usia di bawah 15 tahun. Dan mewudukan jenazah perempuan yang belum balik usia di bawah 15 tahun ke bawah. Dan selanjutnya ada keistimewaan khusus, ya. Keistimewaan khusus apa? Keistimewaan khusus berkenaan dengan mewudukan yang mana untuk laki-laki, jenazah laki-laki, ya, yang belum sunat, dalam hal ini belum balik, ya, usia di bawah umur 15 tahun, belum balik dan belum sunat, ya, itu si mayit laki-laki yang belum sunat itu, yang belum balik itu jangan diwudukan, akan tetapi ditayamumi. Itulah keistimewaan daripada perbedaan antara jenazah laki-laki yang belum balik antara yang sudah sunat dan belum sunat atau belum hitan. Jadi yang sudah hitan, umurnya di bawah 15 tahun, belum balik, itu tetap diwudukan, akan tetapi, ya, usianya belum balik antara usia 0 sampai 15 tahun, tapi manakala si jenazah laki-laki tersebut belum dihitan atau belum disunat, maka diganti dengan tayamum. Nah, niatnya seperti apa tayamum? Ya, niat tayamum mentayamumi, ya, jenazah laki-laki yang usianya belum balik dan belum hitan, itu niatnya adalah sebagai berikut.
nawaitu an atyammama, ya, hadzal mayyitis sobiyi listibahati sholah, yang artinya saya atau kami, ya, saya niat mentayamumi mayit ini, laki-laki yang usianya belum balik, ya, karena untuk disolati lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, bagaimana sih cara, ya, mentayamumi jenazah laki-laki yang belum balik dan belum hitan atau belum sunat? Bagaimana? Ya, kita harus mencari debu untuk mentayamumi anak laki-laki tersebut yang belum hitan atau belum sunat. Nah, mencari debunya untuk mentayamuminya di mana? Itu kalau saya pribadi, ya, sering sekali melakukan bila mana ada yang meninggal dunia belum dihitan, itu di tembok rumah daripada yang bersangkutan atau orang tua yang bersangkutan. Kita cari tembok yang sekiranya itu berdebu, ya, karena memang lebih dekatnya itu kita dengan si mayit, ya, tembok. Kalau keluar kan berarti mayitnya harus dikeluarkan atau si debu harus dikumpulkan di baskom, ya, atau tempat yang lebar untuk mentayamumi si mayit tersebut. Akan tetapi lebih praktis adalah di tembok rumahnya yang sekiranya berdebu. Dan bagaimana cara mentayamuminya? Nah, caranya sederhana sekali. Ya, kita niat, ya. Terus apa? Tangan kita, ya, kedua tangan kita itu ditempelkan ke tembok. Nah, misalkan begini, kita sudah niat, ya, niat mentayamumi si mayit dalam hati, ya, kita tempelkan ke tembok, ya, tangan kita tempelkan ke tembok yang berdebu, terus kita begini, ya. Setelah itu tangan kita, ya, kita usapkan ke muka si mayit tersebut sambil membaca niat tadi. Misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an atyammama hadzal mayyiti sobiyu listibahati sholah. Seperti ini, ya. Setelah itu begini lagi, cukup satu kali lagi, jangan 3 kali mengusap wajahnya si mayit tersebut. Setelah itu kita letakkan lagi ke tembok yang posisinya berbeda dengan yang pertama, tembok yang posisinya berbeda dengan yang pertama. Kita usapkan ke tembok, kita tempelkan tangan kita, ya. Nah, kita tepuk dulu, ya. Setelah itu kita usapkan ke tangan si mayit itu yang sebelah kanan dulu, tangannya sebelah kanan. Misalkan begini, ya, seperti ini, kita tempelkan seperti ini, ya, sampai ke sikut, diputar ke bawah, kita satukan dengan ini, jempol antar jempol, ini, ya, seperti itu. Itu baru tangan kanan. Setelah itu, ya, kita tempelkan ke tembok kembali, ya, ke posisi yang lain, tembok yang lain, karena jangan yang sudah dipakai kita pakai lagi, karena nggak boleh. Terus lagi, terus kita usapkan ke kanan lagi sampai ke sikut, ya, gini posisinya, ya, terentang. Setelah itu kalau mau ini diputar, tarik, jempol ketemu jempol, seperti itu.
Jadi itulah mentayamumi jenazah laki-laki yang belum dihitan, belum balik. Jadi itu. Nah terus bagaimana? Ya, yang pertama, penjelasan yang pertama, kita mewudukan jenazah laki-laki yang sudah balik, ya, di atas 15 tahun ke atas usianya, dan perempuan yang sudah balik yang usianya di atas 15 tahun ke atas. Dan kalau perempuan itu tetap diwudukan. Kalau perempuan tetap diwudukan, tidak ada yang ditayamumi, baik yang usianya 0 ya, atau 1 tahun atau 2 tahun sampai 15 tahun yang belum balik, ya tetap diwudukan. Dan bagaimana cara mewudukan mayit? Ya sama, baik laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa maupun yang belum dewasa atau belum balik, sama. Ya, sama apanya? Sama perlakuannya di dalam membasuh air ya ke anggota tubuh yang diwudukan. Nah, yang dibasuh apa saja? Nah, yang dibasuh ya, yang pertama adalah kita itu kadang kalau membutuhkan airnya itu di selang ya, air dari selang, atau terkadang kalau memang listrik sedang mati karena selang mungkin tidak berfungsi, mesin pompanya sedang tidak berfungsi, kita pakai teko yang berisi air. Tapi ya biasanya sih kebanyakan listrik nyala, jadi bisa lewat selang air. Nah, bagaimana yang harus dibasuh? Apa saja anggota tubuh yang harus dibasuh atau disiram oleh air itu? Nah, itu tadi saya praktekkan. Yang pertama kita pegang selang ya, misalkan kita pegang selang pakai tangan kiri ya. Nah, kita ya harus membasuh tangan si mayit tersebut ya seluruhnya. Itu tergantung kondisi. Kalau memang laki-laki ya sama posisinya ya tangan dulu, perempuan ya sama tangan dulu. Nah, itu selang kita pegang, air sudah mengucur, yang harus dibasuh yang pertama adalah tangan sampai pergelangan. Jadi sampai sini nih pergelangan, sampai sini pergelangan ya, sampai sini pergelangan. Nah, kalau tangan sudah kita basuh ya, selanjutnya kita membasuh mukanya ya, muka ya. Ini yang namanya muka dari sini nih sampai sini nih, ini areal muka dari sini ya. Nah, sambil membaca doa tersebut yang tadi di awal saya paparkan, saya ajarkan, sambil dibaca, sambil di selang airnya ditumpahkan ke wajahnya sambil diusap ya, sambil diucap nih rata ya. Kalau sudah rata sudah, ini berarti anggota badan yang kedua setelah pergelangan tangan ya, tangan sampai pergelangan, dan wajah ini yang kedua. Yang pertama tangan sampai pergelangan, yang kedua wajah ya, yang ketiga apa? Tangan sampai siku-siku. Nah, yang ketiga. Jadi yang diutamakan tangan kanan dulu ya, kita selangnya ya kita pegang, kita angkat tangannya ya, atau ada orang lain yang membantu ya, yang sebelahnya kita siram tangannya sampai ke siku-siku sini, kita siram dengan rata, baik yang depan maupun belakang sampai rata sini. Ini tangan kanan. Setelah tangan kanan ganti tangan kiri sampai ke siku. Nah, setelah itu adalah bagian ketiga membasuh. Bagian yang keempat yang harus dibasuh adalah ini rambut ya. Kalau kata kita di ubun-ubun, sebenarnya sih yang penting di rambut kepala ya. Itu kita sambil airnya di pancurin, kita sambil begini. Nah, udah cukup. Itu yang keempat. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah membasuh kaki ya.
minimal sampai mata kaki, di atas mata kaki. Yang pertama kaki kanan, yang kedua adalah kaki kiri. Seperti itu. Jadi sudah selesai. Ya. Itu ya cara mewudukan mayit baik laki-laki maupun perempuan. Dan tadi ada tutor atau mentayamumi mayit yang belum dihitan. Nah, setelah sudah diwudukan atau ditayamumi, bila mana si mayit belum dihitan, ditayamumi, jangan diwudukan. Itu baru kita bersihkan ya si mayit dengan pakai kain yang bersih, kita keringkanlah yang masih basah di tubuhnya ya, air. Setelah kering kita angkat. Proses yang kedua adalah proses mengkafani. Ya, seperti itu. Jadi sampai di sini ya video pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tutorial niat mewudukan mayit dan mentayamumi mayit bisa menjadikan kita paham tentang menangani daripada proses memandikan dan mewudukan atau mentayamumi. Dan niat-niat tadi bisa dilihat di deskripsi. Insya Allah di deskripsi ada. Kalau pengen dihafalkan, lihat di deskripsi, nanti ada. Demikian, terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan memberikan like, share dan komen, dan subscribe. Ya, silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar paham dengan prosesi daripada memandikan mayit, yang mana ada session mewudukan atau mentayamumi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.